Saya pernah bercita-cita memasuki askar atau tentera. Askar bahasa Arab, askar. Sedangkan tentera bahasa gitu. Malangnya saya tak berpeluang dan terpilih. Adakah saya seorang penjawat awam tidak boleh dikategorikan sebagai mujahid? Mujahid maknanya badlul juhdi, memberikan semua yang ada pada diri dia untuk menghasilkan suatu kebaikan. Maka kalau dia gunakan tenaganya, matanya, telinganya, membuat sesuatu yang baik untuk umat, untuk bangsa, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, maka itu dikira sebagai jihad menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatih Al-Ghaib, subulullahi katsiratun. Sabilillah itu banyak. Dulu imam 4 mazhab. Mazhab yang paling tua mazhab Hanafi, mazhab yang kedua mazhab Maliki, mazhab yang ketiga mazhab Syafi'i, mazhab yang keempat mazhab Hambali. Kata imam 4 mazhab, fisabilillah itu cuma hanya jihad fisabilillah, berperang, membeli kuda, membeli baju besi, membeli tombak, membeli pedang, itulah jihad fisabilillah. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, mazhabnya mazhab Syafi'i yang diambil oleh Fatwa Al-Azhar, Mufti Al-Azhar Syekh Atiq Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, bahwa semua jalan kebaikan masuk dalam fisabilillah. Andai ada masjid, ini kampung, dari kampung ke masjid ini ada sungai, orang kampung tak boleh datang sembahyang sebab tak ada titi, tak ada jembatan yang boleh menghubungkan mereka datang sampai ke masjid. Maka datang orang memberikan hartanya, maka orang kampung boleh datang ke masjid. Itu pun dikira juga sebagai jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah ini banyak macamnya. Semua yang diberikan Allah Ta'ala, telinga, mata, pikiran, hati, tenaga, dia pakai untuk menolong agama Allah, maka itu dianggap sebagai jihad. Hanya saja jihad ini ada level-level. Yang paling tinggi tentulah yang memberikan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia kembali masih hidup lagi, maka dia tidak mati syahid, dia dapat pahala jihad. Tapi manakala dia mati syahid, maka sesungguhnya dia dapat 2 pahala, pahala jihad dan pahala mati syahid. Jihad dengan harta, bila kita baca dalam Quran, hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kamu dari azab Allah. Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad menolong agama Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan nyawa kamu. Kata ulama, makna anfusikum bukan hanya nyawa, tenaga, mata, telinga, kudrat, iradat. Nanti akan ditanya Allah di akhirat. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Akan ditanya, adakah engkau pakai untuk jihad menolong agama Allah? Maka kalau kita pakai, kita sudah mendapatkan pahala jihad, walaupun dia bukan tentera, walaupun dia bukan ulama, tapi dia mendapatkan pahala jihad dari bab-bab yang lain, insya Allah. Saya mengenali seseorang yang sangat kuat ibadahnya, bersedekah, hadir ke majelis ilmu, tapi kata-katanya selalu menyakiti orang sekelilingnya, pemarah dan tiada akhlak yang sepatutnya bagi seorang muslim. Boleh jelaskan Ustadz kaitannya dengan hablum minallah hablum minannas? Ada seorang pensyarah, sahabat saya, dia puasa Isnin Khamis tapi pemarah. Jadi kawan dia tanya ke saya, Ustaz Somad, iya, kenapa kawan kita tu puasa Isnin Khamis tapi dia pemarah? Kata saya, marah dia tu dah berkurang sebab dia dah puasa Isnin Khamis. Bila dia tak puasa Isnin Khamis, lebih daripada itu lagi. Oh, Ustaz Somad ni membela dia lah. Maknanya adalah mungkin dia dalam proses. Tapi ada makna lain, jangan berhenti di situ. Yang jadi masalah ini adalah bila kita rasa kita dah sampai di last station. Jangan. Saya tak pernah merasa saya dah sampai, belum. Kita selalu merasa kita dalam proses menuju kesempurnaan. Tak boleh. Belajar memang,
BA, Master, PhD, Profesor. Tapi dalam Islam belajar minal mahdi ilal lahdi. Saya tetap sampai hari ini saya tetap membaca, saya tetap belajar. Banyak yang kita tahu, lebih banyak lagi yang kita tak tahu. Macam berjalan tepi pantai. Bila kita jalan tepi pantai, pertama air itu menenggelamkan hingga ke lutut kita. Lepas tu dia tenggelam sampai ke pinggang kita. Lama-lama tenggelam sampai ke leher kita. Lama-lama kita tenggelam, tapi lautan masih banyak. Begitulah kita belajar Islam ini. Awal-awal kita sangka, oh, belajar pertama di pondok kitab tafsir Jalalain, bawa ke mana-mana. Pergi ke masjid, sangka orang nak baca, rupa untuk bantal tidur. Sampai ke Kaherah kita tengok kitab 1 meter panjang. Oh, rupanya ilmu yang selama ni tak ada apa-apa. Jadi bila kita tengok ada kawan rajin sembahyang, rajin majlis, masih marah, mungkin dia dalam proses. Tapi kita sampaikan, kamu jangan berhenti di situ. Bahwa terus orang yang baik, kata Nabi SAW, adalah akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya siapa ya Rasulullah? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Suatu nanti masa kita akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, ada orang yang menghadap Allah sembayangnya banyak. Wasiyamin, puasanya banyak. Wazakatin, zakatnya banyak. Wahajin, haji umrahnya banyak. Qad syatama haza, lidahnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah, hamun fulan. Semua mereka akan datang menuntut kepada dia. Itulah maka saya bila tazkirah selalu saya sampaikan, demikianlah tazkirah ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati, sudikah puan-tuan memaafkan saya? Semua cakap sudi, selesailah saya. Daripada saya cari di padang mahsyar, susah kita nak mencari. Di padang lumut aja susah, pergi padang mahsyar. Semua kita akan berkumpul. Semua umat manusia ini berkumpul. Dari mula Nabi Adam hingga Adam Smith. Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sembahyangnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, dia sangka dia dah siap masuk surga. Manakala dihisap, cerita ni ada dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi. Dulu kita dah khatamkan di masa Covid, saya tak pergi. Saya sebelum Covid hingga sekarang 3 tahun setengah tak ke Kuala Lumpur. Inilah first time pertama kali lepas Covid. Saat tu kita di online saja. Di dalam kitab tu saya baca, dia banyak sembahyang, banyak puasa, banyak haji, banyak zikir, banyak khatam Quran. Tapi manakala dihisap-hisapnya lama. Sebab apa? Balik kenduri, tersangkut daging di celah gigi. Tak lepas-lepas. Lama lagi sampai rumah. Dia berjalan, dia ambil ujung ranting kayu rumah orang. Dia cucukkan. Alhamdulillah lepas. Rupanya itu yang lama hisap. Ujung ranting, mana ada orang rugi? Kita bukan ujung ranting. Sama buah-buahnya sekali kita ambil. Jangan aniaya orang, jangan makan harta haram, jangan rosakkan hati orang, jangan ambil harta orang, jangan ganggu anak orang, bini orang, kawan orang. Maka insya Allah kita akan selamat. Ibadah ni dua. Ibadah ni dua. Satu action, satu off. Sembayang, action. Tegak, ruku, sujud. Haji, tapi ada yang tak ada action sama sekali. Off. Apa dia? Menahan diri. Tak makan harta orang, tak ganggu orang, tak rosakkan orang. Jadi banyak orang menganggap yang namanya ibadah itu adalah puasa, zikir, baca Quran. Ada ibadah yang lebih hebat. Diam, tak mengganggu orang, tak rosakkan hati orang, tak cakap kasar. Tapi jangan lepas tazkirah ni, esok tak ada lagi. Sebab tazkirah Ustaz Somad, laki saya tak sembahyang sunat lagi. Bila ditanya, kenapa tak sembahyang? Cukup diam saja. Tak, maknanya kita tetap sembahyang sunat, kita tetap zikir baca Quran, tapi jangan sampai rosakkan hati orang, kacaukan pikiran orang, sakiti hati orang. La yadkhulul jannata nammamun, tak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba, cakap ini bawa kemari, cakap ini bawa kemari, menengok orang berkelahi kita senang. Dulu orang bila nak melaga orang, dia datang ke rumah orang, datang ke rumah ini, datang ke rumah ini. Sekarang tak.
Dia cukup tulis di grup WhatsApp, dia cukup kirimkan voicemail, dia cukup fitnah sana, buat sindir sana, sindir sini, tulis di FB, tulis Instagram. Ustaz Somad olok-olok Instagram, FB, dia pun ada Instagram, ada. Yang belum follow lah. Hablum minallah mesti baik, hablum minan nas juga baik. Ada orang yang sembahyang pagi, petang, siang, malam, tapi tak mau tahu, tak tahu dengan jiran. Apa kata Nabi SAW? Laisa bil mu'min, dia bukan orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, jiran tak makan, dia tak mau tahu. Maka kita mendengar bagaimana dia, oh ini ada orang tak makan, ini ada kepedulian kita menengok orang lain. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Lihatlah, ditulis pakai tulis Arab. Masya Allah. Jadi manusia janganlah kasar, apalagi cari masalah. Wahai Ustaz Somad, selamat datang di Makassar. Kami mencintaimu karena Allah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, ini jawabannya. Jangan lupa singgah ke kota Makkah. Kita bersaudara karena Allah, akan bersama sampai ke jannah. Ini balas pantun apa nanya? Ustaz, kami ingin minta Ustaz membagikan ilmu tentang amalan agar Allah memberikan kemudahan dalam urusan jodoh. Siapa yang sibuk berzikir mengingat Allah, maka Allah berikan dia yang dia inginkan lebih daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang menyibukkan dirinya berzikir mengingat Allah, maka Allah berikan keinginannya lebih daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Jadi yang pertama, sibukkan dengan ibadah dan zikir. Tapi doa jangan sampai lupa. Doanya Pak Ustadz, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, karena engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Apa kata orang barat? Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemunya di planet bumi. Orang barat itu selalu ceritanya ilmiah, beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Dia selalu cerita kuliner. Tapi keduanya mengisyaratkan tentang yang jauh. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tak usahlah saya ceritakan. Adik-adik melihat dari kehidupan saya, dipukul ombak, dihempas gelombang, bagaimana berbagai macam kesulitan. Pada akhirnya saya menikah, punya anak. Sampai hari ini kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita soleh dan solehah. Jodohmu sudah ada, cuman belum jumpa. Tapi ada keyakinan bahwa Allah akan memberikannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana derajat hadis di bawah ini? Haddatsana Al-Abbas bin Abdullah Al-Wasiti, haddatsana Abdullah bin Ghalib Al-Abbadani, an Abdullah bin Ziyad Al-Bahrani, an Ali bin Zaid, an Sa'id bin Al-Musayyib, an Abi Dzar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, li an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah, wa li an taghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Hadis dhaif kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Syaratnya 5. 1, tidak dalam masalah akidah. 2, tidak dalam masalah
halal haram. 3, tidak ada periwayatnya kazab pendusta. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih atau ayat Quran dalil yang sahih. 5, untuk fadail amal. Hadis ini fadail amal. Fadail amalnya apa? Menuntut ilmu. Menari berjoget yang haram itu jika menari sendiri di dalam kamar. Nabi melihat orang Habasyah. Orang Habasyah itu orang Ethiopia, orang Afrika yang hitam-hitam, menari perang di dalam Masjid Nabawi. Tarian perang. Pernah antum menengok tarian perang Afrika sambil membawa tombak? Tarian perang. Sayyidatuna Aisyah menilik dari balik telinga Nabi. Nabi menengok begini. Itu dalil boleh tarian perang. Tarian dalam bahasa Arabnya zafin. Sampai ke Melayu, japin. Tari zafin tak ada perempuan. Tari zafin tak ada perempuan. Kenapa patung zafin ada perempuan? Karena yang membuat patung bukan orang Islam, bukan orang Melayu. Kalau dia orang Melayu, kemana LAM, Lembaga Adat Melayu? Kenapa bisa muncul patung zafin ada perempuan? Padahal zafin laki-laki. Habib tari, Habib, antum tulis di situ, Habib menari. Saya pernah diajak menari zafin di Pontianak. Habib menari, tari zafin. Habib menari. Itu bentuk tari zafin. Habib menari. Habib Zaidan menari. Habib Lutfi menari. Habib tari zafin. Adapun tarian-tarian yang menampilkan aurat, membangkitkan syahwat, maka itu adalah perbuatan maksiat, haram. Tari persembahan selamat datang, haram tari ini Pak Ustadz. Ditelepon orang dari Rokan Hulu. Ustadz kalau ceramah sampaikan haram tari ini Pak Ustadz. Saya tanya di mana letak haramnya? Karena nari ini sembah, kita tak pakai sembah lagi. Ganti dengan tari selamat datang. Menunjukkan Riau punya budaya. Oh tetap juga haram Pak Ustadz. Karena yang menari itu anak-anak gadis mahasiswi. Suruh anak TK bawa tepak sirih menyambut di airport. Selamat datang dan seterusnya. Nah, kita punya budaya. Suruh anak itu pakai jilbab. Bagus itu suruh anak TK. Nengok anak TK itu pejabat-pejabat tuh lucunya gitu. Kalau ditengok anak gadis lupa dia sama bini dia. Menari dia sendiri di kamarnya, ditengok lakinya. Sekarang orang banyak bersolek menari di depan laki dia atau laki orang? Laki orang. Orang sekarang mengecat rambutnya untuk laki orang. Orang sekarang berbedak untuk laki orang. Kalau dia keluar rumah ditengok laki orang macam bidadari. Kalau dia di rumahnya macam hantu. Wahai perempuan, bersoleklah kalian untuk laki kalian, bukan untuk laki orang. Maka saya tidak setuju dengan grup nasyid yang menyanyi di dalam masjid di depan laki orang. Lagunya biasa aja, make upnya luar biasa. Bismillah tawassalna billah. Lagunya biasa aja. Melalaikan dari Allah Ta'ala. Kalau mau juga grup nasyid ini udah latihan Pak Ustadz. Kami mau menyanyi, pergi kalian di emperan masjid sana, ditutup pakai tirai. Antara dia aja selama dia kelempang. Selamat datang wahai Pak Wali. Sambut dia, turun dana tuh. Kalau menyambut pejabat lagunya yang menyenangkan dia, jangan janganlah mau disanjung, tak cair. Bagaimana bisa lama berdirinya jika surat yang hafal hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Salat itu lama berdirinya
rukuknya sujudnya dikit, berdirinya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Jadi kalau ayatnya pendek, rukuk sujudnya banyak. Sayyidina Ali punya anak namanya Imam Ali, Imam Husain. Imam Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bergelar dengan As-Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan pernah satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi kalau 1000 kali sujud ayatnya pendek, tegaknya sebentar, sujudnya banyak. Jadi sholat ini pilih antara dua. Kalau kebetulan ayatnya panjang, maka lama tegaknya, sujudnya dikit. Kalau kebetulan nggak panjang hafal ayat, tegaknya nggak terlalu lama dan sujudnya banyak. Saya Pak Ustadz ayat cuman qul huwallah tapi sujudnya banyak. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah. Ini mazhab, ingin ikut mazhab. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah hatam Quran berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini Pak Ustaz. Amalkan terus. Kalau sholat sunat boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Quran yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud, beli sama tiangnya sekalian, tegakkan, sholat, baca satu halaman, baca. Atau pakai handphone ada Quran digital, lihat, sholat sunat. Mana dalilnya? Sayyidatul Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat, lihat. Waktu itu kan belum ada handphone Pak Ustadz, belum, masih pakai suhuf. Suhuf adalah lembaran. Kalau pakai handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai pas sholat, iya sebentar. Kadang kita spontan, batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nanti beli ke toko buku, cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu. Bagus. Jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80 masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi. Di ruang tamu dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati nggak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Saya sudah 2 tahun ini jadi pemberi nafkah tulang punggung karena suami belum dapat kerja. Apakah saya termasuk tangan di atas? Of course. Ibu yang dapat warisan dari almarhum ayah, ibu yang bekerja tunggang langgang lintang pukang, mengasih makan anak sama laki, maka itu orang paling hebat sedekahnya. Karena anak tak tanggung jawab ibu dan laki pun tak tanggung jawab ibu. Bang, ini belanja makan kita anak bukan tanggung jawab. Ini karena aku orang yang rajin bersedekah. Abang, anak-anakku, kalau aku ini tak dermawan, udah mati kalian semua. Maka kalian patuh sama aku. Yang kalian macam-macam sama aku. Tahan subsidi ini, mati kalian nanti. Tapi karena ibu orangnya lembut, baik, tak kasar macam saya. Bang, ini duit aku. Kau kalau macam-macam mati kau bang. Apa yang bisa ibu lakukan? Ibu ikhlas berdoa sama Allah, mudah-mudahan dikasih Allah bapak itu kerja. Apa hukumnya menerima fee dari developer perumahan yang kita sudah membantu menjual rumahnya?
Saya pernah ditawarkan fee, saya tak mau. Kenapa saya tak mau? Sikit kali. Hukum fee itu adalah hadiah selama tidak menghalalkan yang haram. Misalnya ada orang perumahan minta postingkan dia gambar saya berdiri di depan perumahan dia, saya postingkan. Hukum asalnya halal. Kapan dia jadi haram? Ketika saya bilang hanya satu hembusan nafas ke pusat kota. Nah, itu bohong. Dari Limbo Panjang berapa kali hembus? Pusat kota. Nah, jadi jangan bohong, jangan ada kadzib, jangan ada dusta di dalam. Banyak perumahan tidak banjir, tidak pernah banjir, padahal tiap-tiap hari Ustaz banjir. Gerimis pun banjir Ustaz. Itu bohong. Memang marketing ini orang bohongnya yang datang. Mungkin nanti di neraka itu paling banyak orang marketing. Padahal kalau dia jujur pun, jujurnya itu pun Masya Allah, jujur aja. Jadi kalau dia dapat fee, maka hukum fee itu halal selama tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya. Tapi orang kan menampilkan gambar rumah, pas ditengok semua gambar menipu, gambar orang. Tengok, rupanya filter, 3 kali filter. Nah itu, jadi jangan bohong. Bagaimana menghadapi suami yang sangat ekonomis? Saya mau bekerja tapi tak diizinkan karena alasannya anak masih kecil, sementara saya banyak kebutuhan. Jadi musyawarahlah baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Bang, kebutuhan kita 5 juta, kau mengasih cuman 1,5 juta. Pampers anak lagi, tak mungkin anak ini minum teh manis. Jadi aku mesti bekerja. Kalau kau tidak mengizinkan aku bekerja, kau tambah ini. Kalau kau tak sanggup, ini kita tak makan. Jadi dimusyawarahkan. Jangan ibu mengamuk. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Mengamuk, ambil keputusan diri bekerja. Dia pun merasa tersinggung karena ibu sudah ambil keputusan. Akhirnya kacau balau, berkelahi, tak selesai masalah. Musyawarah. Kalau putus berdua, tak putus berdua, libatkan orang lain. Bisa Ustadz kami libatkan? Jangan. Bagaimana hukum orang Islam ikut menonton konser pendukung LGBT? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikutan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Orang yang mensupport LGBT, maka dia bagian dari kaum itu. Mendengar LGBT ini orang agak-agak keren. Grup pecinta lubang ciri. Jangan lagi sebut LGBT. Buat terus semua update pagi ini. Grup penyuka lubang tai. Ustaz tak layak ngomong gitu depan orang tua, depan Pak Wardan Ustaz ngomong gitu. Jijik dengarnya kan? Jijik. Apalagi mendengarnya aja kalian jijik. Apalagi melakukannya. Kalian menonton. Wahai pemerintah, ulil amri, jangan kalian kasih izin. Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jabatan tak lama. Presiden Soekarno meninggal, Presiden Soeharto meninggal, Presiden B.J. Habibie meninggal, penguasa-penguasa meninggal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah meninggal. Kita semua akan diminta tanggung jawab. Berapa lamalah kekuasaan ini? Tanda tangan. Tak usah takut pada keputusan manusia. Semua yang terkait dengan LGBT ditolak di Indonesia. Kawan saya punya taruhan
Katanya kalau bisa angba foto sama Ustaz Somad ambuagiah piti 2 juta. Akhirnya saya edit foto saya bersama Ustaz, dan dia pun percaya. Halalkah uang 2 juta itu saya makan sama anak istri saya? Bolehkah saya berfoto sama Ustaz yang aslinya? Karena saya sangat mengidolakan. Aduh, saya cara orang foto. Beko ambil. Beko dibuat. Tak boleh menipu, jangan lagi menipu. Ini udah tidak menipu lagi, udah dikasih tahu kawan yang kemarin. Siap-siaplah balikkan 2 juta tadi. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.